Supreme God Emperor episode 4531-4535. Sesaat kemudian, Mo Yu berdiri dengan tangan di punggung, memandang ke padang rumput yang jauh, dan berbisik, "Saya selalu menghargai kebaikannya. Meskipun dia mengendalikan kami pada tahun-tahun itu, kemudian, dia membebaskan kami. Huang Yan, jika dia dalam bahaya, maukah kamu duduk diam?" Huang Yan segera berkata, "Tentu saja tidak. Itu bagus." Mo Yu tersenyum dan berkata, "Kamu dan aku, jagalah hatimu yang asli. Menurutku dia akan seperti ini." Ya, Mo Yu melirik ke kejauhan dan berkata lagi, "Aku sangat merindukan saat itu." Saat itu, dia dan Huang Yan dikendalikan oleh Muyun dengan segel gelap hidup dan mati dan menjadi budak Muyun. Namun, Muyun sangat baik pada mereka. Belakangan, ketika segel gelap hidup dan mati terangkat, mereka dan Muyun juga menjadi sahabat hidup dan mati. Hanya saja bertahun-tahun telah berlalu. Ia berpikir bahwa Mo Yu masih menyimpan hati aslinya, dan ia sangat yakin bahwa Muyun juga harus menjaga hati aslinya. Kenangan itu sulit untuk dilupakan. Istana Tianjiang terletak di wilayah rahasia pulau. Saat ini perang sudah mencapai tingkat teror. Muyun sudah mulai berlatih cara Tai Chi. Menghadapi serangan yang begitu mendominasi, Yu Guchang benar-benar tidak mampu menahannya. Untuk ketiga kalinya, jalan Tai Chi, cahaya hitam putih mengembun, Yougu bertubuh panjang, dan terdapat 3 noda darah yang mengerikan. Nafas pun semakin tidak teratur dan tidak terkendali. Pada saat ini, Muyun berdiri di laut, melihat pemandangan lembah yang menyedihkan, dan mencibir 9 tingkat. Itu saja, Yu Guchang ingin membantah saat ini, tetapi merasakan kekuatan teror yang korosif di tubuhnya, Yu Guchang tidak tahu harus berkata apa. "Kirim kamu ke barat." Pada saat ini, Muyun berkata dengan dingin, "Lihatlah Zhou Xiongmu, apakah itu benar-benar sekuat kamu?" "Kamu, Sua." Pada saat ini, tubuh Muyun langsung keluar. Oven surga dan bumi, stempel Kaisar Tiongkok Timur, Staff Lady, potongan tentara sihir langsung dihancurkan, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Momentum panjang lembah itu berangsur-angsur melemah. Muyun menggunakan cara Tai Chi 3 kali, yang menyebabkan trauma besar pada You Guchang dan membuat keseluruhan orang terlihat jelek. "Kamu hampir mencapai batasmu, bukan?" Kepala lembah bersenandung, "Saya tidak percaya Anda bisa mengeluarkan kekuatan sekuat itu." Cahaya yang dipancarkan awan hitam putih terlalu kuat. "Tidak, kalau begitu cobalah." Saat ini, Muyun mencibir dan melangkah keluar, dan nafas teror muncul di tubuhnya. Gerbang reinkarnasi muncul kembali. Kohesi pola Tai Chi. Pada saat ini, Muyun, nafas teror di tubuhnya, mengembun lagi. Jalan Tai Chi. Keempat kalinya, cara Tai Chi dilepaskan. Cahaya hitam dan putih langsung mengembun, dan momentum teror pecah tepat pada waktunya. Suara gemuruh terus berdering, dan cahaya hitam putih datang ke tubuh panjang Yougu dalam sekejap dan menembus tubuh panjang Yougu. Dalam sekejap, lautan jiwa panjang di lembah itu pecah dan darah mengalir keluar. Jiwa bahkan sedang kesurupan saat ini. Ketika pemimpin lembah membalas jejak King Ming, dia hanya melihat bayangan pedang dan mendatanginya. Pedang panjang itu segera menembus tubuh panjang lembah. Saat Muyun terengah-engah, permukaan tubuhnya juga berlumuran darah. Dia memandang ke lembah dan berkata sambil mencibir, 6 level, bunuh 9 yang kuat. Sepertinya aku tidak buruk, kan? Saat ini, You Guchang membuka mulutnya, tetapi kesadarannya menjadi semakin kabur. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kesadaran berangsur-angsur pingsan. Lembah itu memiliki tubuh yang panjang dan pecah. Pada saat yang sama, puluhan mil jauhnya, di antara gulungan langit dan bumi, terdengar suara tawa saat ini. Hahaha, suara arogan dan sembrono Si King terdengar, dan dia tertawa dan berkata, "Hari ini aku, Si King, harus dipotong 9 kali. Su Yuansheng, apakah kamu kentut di depanku?" Boom, ledakan tak berujung, bergema saat ini. Si King dari 7 tingkat menangkap Pangeran Yu Jiujue dan membunuh Su Yuansheng. Muyun di tingkat 6 menangkap putra mahkota Su Tian dan membunuh pemimpin lembah. Sungguh luar biasa dan tak terbayangkan, namun kini benar-benar terjadi di hadapan semua orang. Untuk sesaat, para prajurit naga Taiksu Minglong dan Zhou Yuyin sepertinya kehilangan tulang punggung mereka satu demi satu. Mereka takut dan mulai menunda-nunda.
Mu Yun dan Xie Qing saling memandang dari kejauhan. Sangat mudah bagi saya untuk memotong 9 kali. Xie Qing tertawa. Lao Su memotong 9 kali, yang dilakukan sebanyak 6 kali. Mu Yun juga tersenyum dan berkata, kamu jauh lebih buruk dariku. Gulung betisnya, Xie Qing memarahi dengan marah. Saat berikutnya, mereka saling memandang, tetapi mereka tertawa dan penuh kegembiraan. Pada saat ini, Xie Chong, Hai Yi dan lainnya bahkan lebih kuat dan kepercayaan diri mereka meningkat pesat. Kakak kulit sapi, Hai Yi tertawa dan berkata, itu benar-benar kakakku. Lu Feng, Lu San, Ruo Sue dan yang lainnya juga memandang Xie Qing, yang tampak sombong dan sombong. Untuk sesaat, hati mereka juga cukup kaget. Xie Qing bukanlah salah satu dari 10 naga teratas, tapi naga lain-lain. Di kerajaan naga, prajurit dari 10 keluarga naga teratas secara alami satu kelas lebih tinggi dari keluarga naga lainnya. Naga lain-lain selalu rendah diri, tapi sekarang, Xie Qing menggunakan identitasnya sebagai naga lain-lain untuk memberitahumu bahwa dia sangat kuat. Pada saat ini, Xie Qing dan Mu Yun berjalan menuju satu sama lain. Meski setiap bertemu mereka mengumpat, namun di dunia ini, jika menyangkut persaudaraan, hampir tidak ada yang lebih dalam dari mereka. Anda tidak hanya bisa memberikan punggung Anda kepada pihak lain, tetapi juga memberikan segalanya untuk pihak lain. Persaudaraan ini tidak bisa dipadatkan begitu saja. Itulah yang mereka kumpulkan secara bertahap ketika mereka mengambil risiko lagi dan berkeliling dunia lagi dan lagi. Xiao Yunzi, lumayan, anak muda, kamu tidak jahat. Mereka saling memandang dan tertawa. Namun saat ini, tiba-tiba, ekspresi mereka berdua berubah. Dan dalam sekejap, tidak ada kabar. Mu Yun menggunakan langit dan bumi untuk memanggang kompor, segel Kaisar Donghua, dan tongkat Kaisar Lei untuk membombardirnya di depannya. Xie Qing menjabat tangannya dan berubah menjadi cakar naga biru, yang difoto dalam sekejap. Boom! Pada saat itu, langit dan bumi seakan hancur saat ini. Di wilayah laut tempat mereka berada, gelombang laut pecah dan membumbung ke angkasa setinggi ribuan kaki. Raungan yang memekakkan telinga sepertinya mampu merobek prajurit manapun di bawah 5 tingkat surga kapan saja. Perubahan mendadak membuat para ahli seni bela diri di 4 penjuru menjadi pucat satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu Guchang dan Su Yuansheng sudah mati? Raungan keras itu menghilang setelah hampir meminum secangkir teh. Pada saat ini, kehampaan sedikit bergetar, dan cahaya memancar dari langit dan bumi. Angka-angka muncul saat ini. Orang-orang itu mengenakan kostum yang berbeda-beda, namun perhatikan baik-baik, ada tanda unik pada kostum tersebut. Sulaman seperti awan muncul di posisi berbeda pada seniman bela diri tersebut. Ini terlihat sangat unik. Awan bintang, Ling Sun, Zhang Boyun, Wei Wenbai. Saat ini, wajah Hai Yi berubah. Alam awan bintang adalah salah satu dari 4 alam yang berada di bawah istana. Bintang, penguasa dunia, Kaisar Wengsuan, adalah putra ketiga Kaisar Qing. Kekuatannya tidak terduga. Ada 3 keluarga yang bertanggung jawab atas Star Cloud World, keluarga Ling, keluarga Zhang, dan keluarga Wei. Ling Sun, kepala keluarga Ling, Zhang Boyun, kepala keluarga Zhang, dan Wei Wenbai, kepala keluarga Wei. Ketiga orang ini adalah 10 orang terkuat di dunia. Sementara suara gemuruh terus menghilang, ketiga orang itu menunjukkan sudut, berdiri di 3 sisi. Di sekitar mereka, ada ratusan orang kuat yang menyegel langit dan memandangi laut. Lambat laun, laut menjadi tenang. Ketiganya bermata seperti obor, menatap ke laut, tampak hati-hati dan hati-hati. Mereka tidak yakin apakah Mu Yun dan Xie Qing sudah mati. Pertarungan antara keempat pihak berhenti saat ini. Para pejuang dari semua pihak telah bubar dan berkumpul. Para seniman bela diri naga Zhou Yuyin dan naga Taixuming semuanya tampak penuh harapan saat melihat Ling Sun, Zhang Boyun, dan Wei Wenbai muncul. Bagaimanapun, naga Zhou Yuyin dan naga Taixuming berasal dari sisi istana Xingshan. Ketiga orang kuat ini datang bersama orang-orang kuat di dunia awan bintang. Mereka tidak harus mati. Laut menjadi tenang dan lambat laun, semburan air melayang ke udara. Semua orang melihat 2 bayangan naga muncul dari air. Cahaya cian dan cahaya keemasan tampak sangat redup saat ini, dan sepertinya runtuh kapan saja. Pada saat ini, kedua lampu itu secara bertahap berubah menjadi 2 benda. Perhatikan baik-baik, itu adalah Mu Yun dan Xie Qing.
Saat ini, mereka terlihat sangat malu. Itu bahkan tidak bisa digambarkan sebagai rasa malu. Tubuh mereka merapat satu sama lain, dan hampir tidak ada satupun yang utuh. Ketiganya menyegel surga 4 kali, dan serangan fatal yang tiba-tiba hampir membunuh mereka. Darah menetes ke laut. Darah kedua orang tersebut akan membuat laut di sekitarnya menjadi merah. Saat ini, Ling Sun, yang bertubuh tinggi, mengangkat alisnya. Benar saja, vitalitasnya kuat. Di sisinya, Zhang Boyun, kepala keluarga Zhang di Xingyunji, mengangguk dan berkata, bagaimanapun, dia adalah putra Mu Qingyu. Terakhir kali, di reruntuhan suci Xiaoyao, beberapa kaisar surgawi diutus, dan bocah itu melarikan diri dari cangkangnya. Kali ini, merupakan penghargaan besar bagi mereka untuk memanfaatkan kesempatan membunuh Mu Yun. Saat ini, ketiganya sedang mengincar Mu Yun dan Xie Qing. Bocah bau, apakah kamu baik-baik saja? Mu Yun membantu Xie Qing dan berkata, tidak bisa mati. Mu Yun menyeringai dan berkata, 3-10 peluru tiba-tiba ditembakkan, dan itu cukup sia-sia untuk tidak membunuh kita. Memang, Xie Qing tertawa dan berkata, itu benar-benar sampah. Pada saat ini, Ling Sun, Zhang Boyun dan Wei Wenbai, 3 pemenang 10 besar, tampak dingin dan tampak seperti pembunuh. Sepertinya dia telah diremehkan. Wei Wenbai mencibir, Ling Sun, Boyun, terlalu diremehkan membuat orang marah. Kedua leluhur itu juga terlihat kedinginan saat ini. Dalam sekejap, ketiganya tampak berada di sudut, dan langsung menuju ke Mu Yun dan Xie Qing. Karena Anda tidak membunuhnya, mudah untuk membunuhnya lagi. 3 mayat, hancur, dan gelombang mengerikan terjadi pada saat ini. Segel surga 10 kali, hampir bisa dikatakan sebagai tingkat kekuatan tertinggi dalam batas 10.000 canglan. Lebih jauh lagi, ada kaisar setengah langkah, kaisar kuasi, kaisar dewa, dan kaisar dewa. Dewa kaisar hanya 2, segel dewa surgawi kaisar Ming. Kaisar Qingyu menggembalakan Qingyu. Gelar kaisar dewa, kaisar kuasi, dan kaisar setengah langkah semuanya sangat penting di antara kekuatan kelas 1 yang kuat itu. Level kuasi kaisar dapat dikatakan sebagai level antik yang tersembunyi di kekuatan kelas 1. Shizong adalah level teratas yang bisa muncul di dunia Changlan. Aneh rasanya diremehkan seperti ini. Suara menderu terus terdengar, dan momentum mengerikan itu segera mendekati ketiga orang itu, mengeluarkan momentum yang kuat. Boom! Laut kembali pecah. Ombaknya melonjak ke langit. Namun saat ini, ketiga sosok itu tidak mengenai Mu Yun dan Xie Qing. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di depan Mu Yun dan Xie Qing. Dengan pedang dalam sekejap, pedang itu langsung terpotong. Dalam sekejap mata, ia memotong 6 lengan 3 orang. Darah mengalir ke ketiga tubuh itu. Ketiga mayat itu mundur ribuan kaki jauhnya. Wajah mereka sangat putih dan wajah mereka terkejut. Mati atau tidak, sosok itu sedang minum saat ini. Tidak bisa mati. Saat ini, Mu Yun melihat ke belakang, tetapi berkata sambil tersenyum, saya terkejut pedang lama Anda gagal membunuh 3-10 kali. Suara itu berkata lagi, apakah menurutmu Shizong adalah kubis Cina? Bunuh saja kalau kamu mau. Dengan kekuatan lamamu, bukankah kamu membunuh jika kamu mau? Mendengar ini, suara itu berkata sambil tersenyum, nak, aku bisa bicara. Aku menyukainya. Saat ini, Ling Sun, Zhang Boyun dan Wei Wenbai tampak kaget dan melihat sosok yang memegang pedang. Kelaparan 11. Ketiganya gemetar. Dikenal sebagai orang pertama yang mendominasi wilayah kelaparan yang kuat 11, orang-orang dari keluarga kelaparan di reruntuhan suci Xiaoyao. Ini aku. Pada saat ini, Huangxi berkata sambil tersenyum, Ling Sun, pada tahun-tahun itu, keluarga Linghu hampir dihancurkan oleh keluarga Ye. Ada baiknya untuk menghancurkan keluarga non-personil. Setelah bertahun-tahun bangkit oleh keluarga kaisar, saya pikir saya bisa melompat lagi. Jangan kira ini hari pertama, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika aku ingin membunuhmu, Kaisar Wengsuan tidak bisa menghentikannya. Kepala Nebula adalah Kaisar Wengsuan, putra ketiga Kaisar Bintang. Saat ini, Ling Sun ingin membantah, tetapi lengannya dipotong dan darahnya mengalir di tubuhnya. Ling Sun masih memilih diam dan segera menelan beberapa pil. Kelaparan 11, jangan membuat kesalahan. Zhang Boyun meraung saat ini adalah surga pertama, tempat wilayah rahasia.
Kami bukan satu-satunya dari 7 istana dan 4 lingkaran istana Dewa Bintang. Bahkan jika Anda adalah yang terkuat di wilayah dominan, kamu hanya wilayah dominan. Hei, apa? Ingin menakutiku dengan yang kuat di alam Kaisar Banbuhua dan Kaisar Kuasi? Selamat mencoba, Huang Xi berkata sambil tersenyum. Mu Qingyu memberitahuku bahwa kesempatan bagiku untuk menerobos wilayah dominan ada di surga pertama, wilayah rahasia Istana Candi. Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Bunuh ketiga orang tidak kompetenmu dan aku dapat dipromosikan. Begitu dia mengatakan ini, wajah Zhang Boyun menjadi lebih jelek. 11 kelaparan, segel surga 10 kali, tapi itu adalah 10 tingkat penyegelan surga, belum lagi alam kekaisaran setengah langkah, yang merupakan alam kuasi kekaisaran, yang tidak dapat membunuh orang ini. Orang ini tidak tahu malu, tapi mereka bertiga benar-benar tidak berdaya. 9 pedang palsu termasuk yang terbaik di dunia. Tidak ada yang perlu dikatakan. Huang Xi memarahi, hal-hal yang tidak bertulang, apa? Jika aku memarahimu, aku tidak berani membalasnya. Saat ini, Huang Xi memegang pedang panjang yang terlihat biasa saja. Begitu dia mengangkat lengannya, dia langsung berkata, kalau begitu, bunuh kamu. Setelah kata-kata kelaparan 11 jatuh, dia justru membunuh langsung dengan pedangnya. Seluruh orang itu sangat cepat. Mu Yun dan Xie Qing saling membantu saat ini. Melihat ke langit, mereka juga bernapas sedikit. Sepertinya kamu tidak bisa mati. Saat Huang Xi muncul di sini, dia juga terkejut. Pada saat ini, Xie Qing mengeluarkan 2 kotak brokat. Perlahan membukanya dan berkata, kamu beruntung, Xiao Yunzi. Saya akan meminum 2 pil ini ketika saya siap untuk beban ke-10. Sepertinya hari ini tidak ada habisnya. Aku akan mengambilnya terlebih dahulu. Apa yang baik, makan saja. Mu Yun tidak banyak bicara dan langsung menelannya. Pada saat menaiki pesawat, ada nafas yang kuat dan dahsyat di tubuhnya, yang keluar ke seluruh dunia. Saat pecahnya teror mereda saat ini, nafas berdebar pun ikut menular. Pil di tubuh Mu Yun tampaknya berubah menjadi prajurit dewa dan bergegas ke medan perang. Di dalam tubuh, luka parah pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang saat ini. Miliki kekuatan darah naga, seru Mu Yun. Xie Qing kemudian berkata sambil tersenyum, inilah yang saya dapatkan di sini. Hanya ada 2 didan yang benar-benar melampaui batas dan mereka memiliki efek magis. Tidak masalah untuk memastikan bahwa anak laki-laki Anda dapat mengendalikan 9 gadis dalam semalam. Haha, meskipun Xie Qing tidak banyak bicara, Mu Yun benar-benar menyadari kekuatan pil ini. Obatnya sekuat gelombang, dan dampaknya tidak ada habisnya. Jika Mu Yun saat ini adalah tanah yang kering dan pecah-pecah, pil ini adalah air sungai yang tak ada habisnya, yang diairi sepenuhnya. Saat ini, Mu Yun dan Xie Qing sama-sama sedang mencerna pil di dalam tubuh. Hai, Xie Chong dan yang lainnya juga berkumpul di sisi mereka untuk berhati-hati terhadap 3 prajurit keluarga di dunia awan bintang. Kelaparan 11 dikenal sebagai orang kuat pertama. Dia telah mencapai 10 tingkat alam surgawi selama beberapa ratus ribu tahun, tetapi dia belum dipromosikan menjadi kaisar setengah langkah sepanjang waktu. Namun pada puncak dominasinya bisa dikatakan tak terkalahkan. Pertama, itu bukan nama palsu. Ling Sun, Zhang Boyun dan Wei Wenbai, yang menyegel 10 tempat teratas di surga, awalnya disingkirkan oleh Huang Xi. Sekarang mereka semakin malu menghadapi Huang Xi dan bisa mati hampir kapan saja. Brengsek, Ling Sun memarahi kali ini. Hanya ketika kita benar-benar bertarung, kita dapat mengetahui betapa buruknya apa yang disebut dominasi pertama ini. Huang Xi memegang pedang ajaib dan berkata dengan senyum acuh tak acuh, apakah kamu malu kehilangan 3 barang lama? Kelaparan 11. Ling Sun berteriak dengan marah, kamu juga sudah tua. Kakakmu Huang 17 adalah nenek moyang keluarga Huang dan wilayah kuasi kaisar, tapi bagaimana denganmu? Masih menertawakan kami. Begitu ucapan ini keluar, kelaparan 11 seperti tong mesiu yang dinyalakan. Mati, sejak awal, dia disebut master pertama. Itu suatu kemuliaan dan membuatnya bangga. Namun selama bertahun-tahun, dia tidak dapat dipromosikan ke ranah kaisar setengah langkah. Gelar ranah dominan pertama kerap membuatnya merona dan tembem. Saat ini, Ling Sun mengejeknya secara langsung. Bisakah kamu menanggungnya? Aku akan membunuhmu hari ini. Kata kelaparan 11 jatuh, dan sebilah pedang terbunuh. Dalam sekejap, pedang kuat itu dilepaskan.
Hingga saat ini, dia hanya menggunakan kekuatan 9 pedang palsunya. Dalam sekejap, satu pedang berubah menjadi 3 pedang, dan masing-masing dari 3 pedang Ki hampir padat, berubah menjadi tubuh pedang sungguhan dan meledak. Pedang Ki yang membunuh Xiang Lingsun di tengah adalah yang tercepat saat ini. Itu melonjak 100 kaki dalam sekejap dan memotong langsung ke arah Lingsun. Boom! Di sisi lain, Zhang Boyun dan Wei Wenbei merasa jijik dan menjadi pucat. Namun hanya Lingsun, yang tubuhnya langsung ditembus oleh gas pedang, meledak dalam sekejap dan berubah menjadi debu di seluruh langit. Orang kuat tertinggi yang menyegel 10 tempat teratas di surga meninggal seperti ini. Pada saat ini, Huangzi bersenandung dengan marah, memegang pedang panjang dan bersumpah, bahkan Kaisar Wen Xuan tidak berani meremehkanku seperti ini. Apa yang terjadi dengan dunia pertama? Dalam menghadapi Kaisar setengah langkah dan Kaisar Kuasi, dia tidak takut pada 11 kelaparan. Pada saat ini, Huangzi memelototi Zhang Boyun dan Wei Wenbei, dan bersenandung, di mana kalian berdua. Saat menaiki pesawat, mereka menelan beberapa pil berulang kali. Jika mereka tidak meminum pil penyelamat nyawa saat ini, kapan lagi mereka dapat meminumnya? Mereka yang meminum pil adalah sampah. Huangzi mendengus. Pada saat ini, Mu Yun dan Xie Qing, yang menahan napas dan merasakan efek ajaib pil di tubuh mereka, saling memandang dan terlihat tidak wajar. Huangzi memandang mereka dan berkata lagi, sungguh sial bagimu untuk bertemu denganku. Sepatah kata jatuh, dan kelaparan 11 terbunuh secara langsung. Jelas sekali, dia benar-benar akan membunuh ketiga orang itu. Pedang, sederhana dan tanpa hiasan, tidak pecah. Hanya nafas tubuh pedang yang menarik perhatian semua orang. Namun, meskipun tubuh pedang itu sendiri tidak bergerak, tampaknya ribuan roh jahat yang kuat terkondensasi di dalam tubuh pedang, membuat Zhang Boyun dan Wei Wenbei merasa tidak berdaya. Tampaknya saat ini, ke arah manapun Anda berlari, itu adalah jalan buntu. Pedang Huangzi, kunci. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati. Pada saat ini, tiba-tiba ketakutan dan kepanikan di wajah Zhang Boyun dan Wei Wenbei menghilang. Di depan mereka berdua, sesosok tubuh keluar dari udara dan maju ke depan. Tangannya tertutup dan tandanya mengembun menjadi lonceng cemerlang, yang langsung dikorbankan. Kong! Kedua pedang Ki bertabrakan dengan tubuh lonceng Huang-Huang dan segera menembus lonceng tersebut. Namun, ketika pedang Ki menembus bel, kekuatannya juga dihilangkan. Kaisar Wen Xuan, pada saat ini, ujung jubah biru muda dilapisi dengan awan yang mengalir seperti benang sutra, pita awan biru keberuntungan diikatkan di pinggang, rambut panjang gelap diikat, mahkota emas dikenakan, dan sepasang awan mengalir, sepatu bot dipasang dengan manik-manik biru muda. Posturnya yang anggun dan langsing, serta penampilannya membuat orang terlihat sedikit kesurupan. Kaisar membintangi 3 putra Kaisar Wen Xuan. Dengan keluarga kekaisaran yang besar, Kaisar Ming secara alami lebih unggul dari para dewa. Selain menyegel Dewa Langit Kaisar Ming, alam adalah bintang Kaisar Langit pertama, yang paling sulit. Di antara banyak anak Kaisar Xing, hanya 4 yang kini menjadi tangan kanan Kaisar Xing. Di pergi, Kaisar Wen Kui, Kaisar Weng Xuan, Kaisar Liu Fang. Keempat anak tersebut bertanggung jawab atas 4 alam di sekitar alam Dewa Bintang, yang cukup untuk melihat perhatian Kaisar terhadap keempat orang ini. Pada saat ini, Kaisar Weng Xuan muncul, dan Mu Yun serta Xie Qing sama-sama melamar. Mu Yun tidak takut. Lagi pula, ayahnya mengatakan bahwa ada pertengkaran besar. Hingga saat ini, hal tersebut bisa dianggap sebagai awal mula pertengkaran yang sebenarnya. Adapun Xie Qing, saya tidak tahu apa itu ketakutan. Selama kamu tidak mati, lakukanlah dalam kematian. Ini juga merupakan moto hidup Xie Qing. Faktanya, Mu Yun seperti ini pada masa itu. Namun, Mu Yun saat ini membawa terlalu banyak, tidak sebebas dan semudah Xie Qing, namun masih ada kekuatan kejam di tulangnya. Kelaparan 11. Rakyat Kaisar Wen Xuan ibarat batu giok, suaranya seanggun batu giok, dan wajahnya baru berusia 30 tahun, yang bisa digambarkan sebagai keberadaan ribuan gadis. Mengapa? Huangzi memandang Kaisar Wen Xuan dan tidak takut. Kaisar Wen Xuan, setengah langkah ke ranah Kaisar, belum mencapai momen di mana ia bisa merasa takut. Mengapa mengarungi air berlumpur? Kaisar Wen Xuan tersenyum dan berkata, kali ini, apakah menurutmu, Mu Yun bisa keluar dari wilayah rahasia Istana Changdi hidup-hidup? Ketika Huangzi mendengar ini, dia tertawa dan berkata,
apakah kamu bodoh atau aku bodoh? Mu Qingyu berani membiarkan Mu Yun ke sini. Dia takut keluarga kaisarmu akan membunuhnya. Aku sangat mengenal Mu Qingyu. Koin perak tua ini selalu bijaksana. Kali ini menurutku itu bukan bencana Mu Yun, tapi mungkin bencanamu. Dia menyebut ayahmu koin perak tua. Xie Qing menabrak Mu Yun dan berbisik. Aku juga merasa sedikit, kata Mu Yun dengan serius. Petik 2. Pada saat ini, Kaisar Wen Xuan melihat ke arah kelaparan 11 dan kemudian berkata, sepertinya kamu berada di pihak penggembala. Hanya, aku harap kamu mengerti bahwa klan Ye pada masa itu terlihat lebih cemerlang daripada Mu Yun sekarang, tapi apa pentingnya? Begitu Ye Xiaoyao meninggal, tidak ada yang bisa menjadi ancaman bagi klan Kaisar, jadi mereka harus sujud dan menjadi menteri, bahkan klan naga. Ketika Xie Qing mendengar ini, dia meninggikan suaranya dan berkata, lihat, kamu bisa melakukannya. Saya tidak tahu, saya pikir kamu adalah kakekmu. Kamu adalah Kaisar Surga. Ketika Huangxi mendengar ini, dia memandang Xie Qing dengan penuh penghargaan. Kata yang bagus, terima kasih kembali Pak. Huangxi kemudian berkata, aku sudah 10 kali berada di Feng Tianjing selama bertahun-tahun. Mu Qingyu memberitahuku bahwa aku punya kesempatan untuk datang ke sini. Sebagai imbalannya, aku akan melindungi putranya sama seperti aku bisa. Kaisar Wen Xuan, kamu harus bertarung denganku. Aku akan melatih tanganku untukmu dan melihat seberapa kuat cara Kaisar setengah langkah mulai menyatu pada akhirnya. Terakhir kali aku bertarung dengan calon Kaisar di reruntuhan suci Xiaoyao, aku tidak senang. Aku tidak bisa membunuh calon Kaisar. Aku harus membunuh Kaisar setengah langkah. Huangxi tersenyum dan berkata, coba. Kaisar Wen Xuan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Dia memandang Huangxi dan melambaikan tangannya tanpa berkata apa-apa. Zhang Boyun dan Wei Wenbai juga mundur sedikit dan membawa orang pergi dari sini. Kaisar Wen Xuan kemudian berkata, Istana Changdi sendiri telah lahir. Oh, sepertinya itu disebabkan olehmu. Kaisar Wen Xuan memandang Mu Yun dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, saat ini, Huangxi bisa melindungimu, tapi selanjutnya, aku tidak tahu. Petik 2. Sialan, Xie Qing memarahi. Senior 11, bunuh dia. Xie Qing langsung meminumnya. Huangxi sepertinya tidak mendengarnya dan tidak bergerak. Kaisar Wen Xuan kemudian melengkungkan tangannya dan berkata, kelaparan 11, sampai jumpa lagi. Pada saat ini, para pejuang di dunia nebula mundur satu demi satu, dan para prajurit Taixu Minglong dan naga Zhou Yuyin juga pergi satu persatu. Sampai orang-orang ini pergi, Hai Yi, Xie Chong dan yang lainnya merasa lega. Masing-masing dari 8, 9, 10 setengah langkah alam kekaisaran alam surga adalah keberadaan gelombang besar. Mereka juga baru pertama kali melihat pemandangan sebesar itu. Apakah mereka tidak takut? Itu tidak mungkin. Saat ini, Huangxi mendatangi Mu Yun dan Xie Qing. Apakah istana Kaisar Chang benar-benar lahir? Mu Yun bertanya langsung. Yah. Huang mengangguk dan kemudian berkata, kali ini, berita bahwa kamu ada di sini telah menyebar. Orang-orang berkualitas tinggi dan kuat di surga tersegel dari 7 istana dan 4 lingkaran istana bintang sedang mencari Anda. Nak, selanjutnya berhati-hatilah. Xie Qing maju ke depan dan berkata sambil tersenyum, ada 11 penatua di sini. Saudara-saudara kita tidak takut. Kamu tidak takut, aku takut. Huangxi langsung memarahi, saya takut setengah mati. Ketakutan setengah mati. Tidak, ayo pergi. Huangxi berkata lagi, Kaisar Wen Xuan tidak bisa melakukan apapun untukku, tetapi tidak mungkin bagiku untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Dia sepertinya telah melarikan diri. Mungkin dia akan membawa seseorang untuk membunuh kita nanti. Jangan pergi sekarang dan tunggu kematian di sini. Propaganda seorang kaisar tidaklah buruk, tetapi dengan kaisar setengah langkah lainnya dan bahkan kaisar kuasi di istana Xingchen, tidak sulit untuk membunuh Mu Yun dan Xie Qing selama mereka menjerat Huang 11. Tidak peduli seberapa ilahi pilnya, itu tetap bukan dampak langsung. Xie Qing dan Mu Yun tidak pulih secepat itu. Dan kalaupun sembuh, mereka harus bekerja keras 8 dan 9 kali. Cukup kuat untuk bertemu 10 kali. Sedangkan untuk kaisar setengah langkah, mereka mungkin langsung mengepangnya. Bukan main-main jika Wan Mi mendominasi jalan dari akhir hingga ke sumbernya. Itu bukan tingkat dominasinya. Jika Anda ingin membunuh dalam kesulitan, kecuali Anda mencapai tingkat kelaparan 11 dan membenamkan diri dalam dominasi selama ratusan ribu tahun.
Sekelompok orang dan seterusnya, berlari kencang saat ini, pergi dari sini dan menghilang. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, angka-angka muncul lagi di pulau itu. 4 tokoh terkemuka sangat menarik perhatian. 3 pria dan 1 wanita, selain Kaisar pertama Wen Xuan, ada 2 pria dan 1 wanita, yang juga memiliki temperamen yang sangat baik dan secara alami memiliki momentum yang unggul. Sudah pergi. Kaisar Wen Xuan kecewa kali ini. Saudara ketiga, bolehkah aku mengambil nafas? Pemimpinnya adalah seorang pria yang terlihat berusia lebih dari 30 tahun. Dia mengenakan jubah hijau dan memiliki wajah putih. Dia terlihat sedikit tidak sehat. Orang ini adalah putra tertua Kaisar Xing, Kaisar Wenting, dan penguasa alam astral. Kaisar Wen Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuh pedang itu ditempa pada 9 hari kelaparan yang ke-11. Makna pedang mencapai titik ekstrim. Semua alat pelacakku untuk menjaga tanganku diisolasi olehnya. Pria lain, dengan rambut panjang dan wajah giok, tersenyum dan berkata, kelaparan ini benar-benar usil. Tetapi saudara laki-laki ketiga tidak melawannya dengan keras. Itu juga bijaksana. Orang ini sulit untuk dihadapi. Petik 2. Saudara laki-laki kedua mengatakan ini, tetapi tampaknya kita memiliki denyut nadi di kuil bintang. Kita tidak punya menghadapi. Satu-satunya wanita, berusia 28 tahun, kulitnya bersalju, rambut panjangnya tergerai, dan rok panjangnya bertabur bintang. Dia sangat anggun dan mengharukan. Saat ini, dia berkata dengan tidak nyaman, baru-baru ini, istana Xingshen kita telah diremehkan. Wanita ini adalah Liu Fang, 4 kaisar wanita dari Imperial Star. Ada kenangan tentang kapal feri kuno. Aku hampir mati di tangannya. Petik 2. Sekarang, Mu Yun, secara tak terduga, muncul di surga pertama dan memasuki wilayah rahasia istana ke-13 Istana Candi. Dia tidak memperhatikan kami. Mendengar ini, Kaisar Wenting mulai membujuk, adik perempuan keempat, jangan khawatir. Bukankah keluarga Ye brilian pada masa itu? Namun kemudian, keluarga Kaisar kitalah yang menang. Dari Kaisar Chang, Kaisar Kuning, dan kemudian ke keluarga Ye, keluarga Kaisar kita abadi. Jika beberapa orang tidak membiarkan mereka melompat, bagaimana mereka bisa tahu bahwa mereka menyesal ketika mati? Saat ini, keempatnya berdiri berdampingan, masing-masing dengan tingkah laku yang berbeda, dan diikuti oleh ratusan orang yang mendominasi pencak silat, diam dan tenang. Kaisar Wenting kemudian berkata, lanjutkan perintahnya. Tidak ada amnesti bagi mereka yang bertemu Mu Yun dan Xie Qing. Oh, omong-omong, Xie Qing dan Mu Yun bisa membunuh Feng Tianzhong. Kalau begitu, biarkan 10 keluarga besar Feng Tianjing yang melakukannya. Suara tenang itu sepertinya tidak berdaya, tapi bermartabat di sisi lain, Huang Xi membawa Mu Yun, Xie Qing, Xie Chong dan Hai Yi meninggalkan wilayah rahasia Istana Tianjiang dan muncul di tanah wilayah rahasia Istana Liyue. Istana Liyue adalah tempat murid Agung Chang meninggalkan Xinyu. Namun, tempat rahasia ini telah dibuka sejak lama, dan banyak tempat telah diperiksa dengan cermat oleh seniman bela diri dari semua sisi. Saat ini, masyarakat tinggal di istana yang rusak. Huang Xi melihat sekeliling dan berpikir tidak ada yang salah. Dia mengangguk dan tidak peduli. Xi Qing melihat sekeliling saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Huang, Gandia. Membunuh putra Kaisar Surga adalah saat yang tepat bagimu untuk menjadi terkenal. Mendengar hal ini, Huang 11 menamparkan kepala Xie Qing, menghembuskan nafasnya dan memarahi, Kaisar setengah langkah tidak dapat dibunuh dengan memotong melon dan sayuran. Setelah beberapa saat, Kaisar Wenting datang dengan beberapa pembantu dan berkelahi, akan ada Kaisar Kuasi yang datang, dan Kaisar Kuasi yang datang. Tentu saja, saya tidak takut. Terutama kalian berdua yang akan kehilangan nyawamu. Xie Qing tersenyum dan berkata, aku tidak takut. Saudara kita tidak mudah mati. Menurutku kamu takut dengan bintang Kaisar. Bajingan kecil. Huang Xi mendengus, apakah aku akan takut padanya? Tetapi ketika saya mengatakan ini, sepertinya saya bernafas dan tidak ada dasar. Pertama, penguasa wilayah yang kuat, tidak peduli seberapa kuatnya, juga merupakan penguasa wilayah. Untuk melawan Kaisar Surga, kita harus melihat bagaimana melawan hukum. Faktanya, 9 Kaisar Surgawi semuanya luar biasa di tingkat Kaisar Ilahi, bukan orang biasa. Pada saat itu, Kaisar Yuan dibunuh oleh Mu Qingyu. Dapat dikatakan bahwa dia dibunuh hidup-hidup.
Manakah dari 8 lainnya yang mudah dikacaukan? Jika mereka tidak memiliki keterampilan unik, mereka akan ditelan oleh kekuatan lain di dunia Changlan. Meskipun Kaisar Ming adalah dewa surga, Kaisar Ming tidak muncul selama bertahun-tahun, dan rasa ancamannya tidak begitu kuat. Dan pada awalnya, meskipun Ye Yuxi bertarung dengan 3 kaisar surgawi dengan sangat arogan, dia tidak akan bisa melakukannya jika dia bukan master susunan kaisar. Kelaparan 11 tidak cukup sombong untuk bersaing dengan kaisar surga. Dengan kekuatannya, alangkah baiknya jika dia bisa bertarung dengan kaisar surga. Namun, jika Anda mencapai ranah kaisar setengah langkah, mungkin Anda bisa mencobanya. Huang Xi masih mengetahui kemampuannya. Tapi jangan khawatir. Huang Xi memandang Mu Yun dan berkata dengan lega, jika bintang kaisar melakukannya sendiri kali ini, ayahmu juga siap. Selama kamu tidak cukup bodoh untuk bertarung dan membunuh dengan kaisar surga, tidak masalah ini, waktu dan kamu tidak akan mati. Terima kasih, CZ. Huang Xi membelai rambut putihnya dan berkata sambil tersenyum, sama-sama. Putra Kaisar King Yu adalah muridku yang ke-11. Menurutku, aku lebih senior dari Mu King Yu. Lagi pula, muridku juga seorang cucu. CZ, siapa lagi yang telah tiba di reruntuhan suci Xiaoyao selain kamu? Hanya diriku. Hah. Huang Xi kemudian berkata, kenapa? Meremehkanku. Aku sendiri tidak lebih baik dari para leluhur kaisar setengah langkah itu. Bahkan dengan ketiga pamanmu, pergelangan tanganku bisa patah. Xie Qing menoleh ke samping. 3 paman Mu Yun secara alami adalah Ye Zutian, Ye Wentian, dan Ye Futian. Tentu saja, mereka bertiga tahu bahwa alam kuasi kaisar dapat melawan tingkat kaisar. Di awal pertempuran reruntuhan suci Xiaoyao, ketiganya bertarung melawan 1 tingkat kaisar. Bisakah kelaparan 11 melawan seorang kaisar? Perlawanan keras. Ini benar-benar berbeda dengan membawa dan berlari ketika Anda tidak bisa membawa. Huang Xi kemudian berkata lagi. Di reruntuhan suci Xiaoyao, Chu Qikui meninggal setelah perang berakhir, tetapi 4 keluarga Chu, Namong, Xiao dan Tuoba tidak lemah di bawah tangan kakekmu. Mereka telah mengumpulkan banyak diri, ketergantungan selama bertahun-tahun. Tidak mudah untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Itu tidak mudah. Sudah lebih dari 2000 tahun dan mereka belum membunuh mereka, gumam Xie Qing. Klan kamu, klan Jun dan klan Huang, kekuatan terbawah dari 3 keluarga mungkin tidak sekuat 4 keluarga, tetapi ada yang lebih kuat. Huang Xi melirik Xie Qing dan berkata dengan lemah, apakah menurutmu tidak apa-apa membunuh semua yang kuat dengan membunuh 1 kekuatan dan memotong melon dan sayuran? 3 kaisar menembak dan langsung membunuh pemimpin tertinggi dari 4 keluarga. Bagaimana dengan tingkat lain dari 4 keluarga? Misalnya, setelah melarikan diri dari beberapa orang berkualitas tinggi yang menyegel surga, kewarganegaraan Ye Anda menduduki reruntuhan suci Xiaoyao. Dalam beberapa tahun ke depan, akan ada aliran balas dendam yang terus-menerus, yang akan membunuh Anda. Mu Yun mengangguk ketika mendengar pidatonya. Itu benar, entah Anda bisa menangkap semua lawan Anda, atau Anda harus mengetahuinya secara perlahan. Jika tidak, ini akan menjadi masalah yang tidak ada habisnya. Kamu dan ibumu berada di surga ke-9 dalam beberapa tahun terakhir, tetapi mereka telah meletakkan dasar untukmu. Oh, Xie Qing berkata pada saat ini, peristiwa mengguncang bumi apa yang telah dilakukan ibu baptisku. Huang Xi melirik Xie Qing, lalu menatap Mu Yun dan berkata, bagaimana kamu suka bersaudara dengan orang bodoh? Petik 2 petik 2, petik 2 petik 2, Huang Xi lalu berkata, anak laki-laki ini jauh dari Lu Qingfeng. Tuan Huang, Anda tidak boleh mengatakan itu. Pada saat ini, Xie Qing berkata dengan positif, Lu Qingfeng, anak itu, beruntung bisa meninggalkan kotoran anjingnya. Kaisar Xiaoyao meninggal pada tahun-tahun itu, tetapi dia meninggalkan warisannya. Warisan itu untuk penggembala tua. Lu Qingfeng mendapatkannya dan merampok barang-barang penggembala tua itu. Jika tidak, meskipun anak itu memiliki bakat yang kuat, dia dapat mencapai tingkat kaisar begitu cepat. Mendengar kata-kata Xie Qing, Mu Yun tersenyum dan berkata, warisan, takdirku tidak dapat diperoleh. Itu tidak benar. Kamu tidak bisa mengintegrasikan warisan orang lain. Kamu bisa mendapatkan warisan kaisar ke-9. Xie Qing berkata dengan serius, pada masa itu, Ye Xiaoyao diwarisi oleh Kaisar Kuning dan mencari kesempatan untuk mempromosikan Kaisar Ilahi. Dan itu, Mu Yun tampak skeptis dan menatap Huang Xi. Namun,
Huang Xi berkata, apakah naga tua yang menangis 100 mil itu memberitahumu? Tentu saja, Xie Qing berkata dengan wajar. Memang, pada saat ini, Huang Xi perlahan berkata, Ye Xiaoyao juga berbakat. Dia memasuki istana Kaisar Kuning dan diwarisi oleh Kaisar Kuning. Kemudian, dia melonjak ke langit, dan akhirnya menjadi Kaisar Dewa. Benar-benar, Mu Yun terkejut kali ini. Xie Qing melanjutkan pada saat ini, kakekmu terhubung dengan darahmu. Kamu memiliki warisannya, sekarang kamulah yang dipromosikan ke tingkat kekaisaran. Ditambah pedang matahari, bulan dan bintang, kamu bahkan bisa membunuh bintang kaisar. Lu Qingfeng berbakat dan dapat memiliki menantu perempuanmu. Menantu perempuan yang manakah saya? Mu Yun membuka mulutnya dan berkata. Petik 2. Xie Qing terdiam. Menantu perempuan Anda yang mana? Apakah kamu tidak memiliki sedikit kekuatan? Mu Yun merasa wanita itu sangat berbakat dan unik. Bagaimanapun, ayah mereka memilih mereka sendiri. Ayah bekerja, tapi dia selalu memiliki makna yang dalam. Qin Mengyao. Xie Qing melanjutkan, apakah Qin Mengyao cukup keterlaluan? Dia belum mengklaim takhta. Lu Qingfeng dapat mengklaim takhta karena dia telah mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikmu.